Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Novita Sibarani Wuryani, STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara umat kekasih Tuhan, ibadah ini ditahbiskan dengan bersama kita mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu dan menyertaimu juga. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Namun sebelumnya saudara-saudara, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Hanya kepadamu Tuhan, kami memohon ketika kami hendak mendengarkan berita firman-Mu ya Bapa, Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap kami, baik hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan, boleh dimampukan hanya dengan hikmat dan akal budi-Mu
berkata bagi kami semua yang berisi tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan setiap kami yang mendengarkannya bukan hanya mampu untuk mendengarkan saja, tetapi kami juga dimampukan untuk mengerti dan memahami akan arti firman Tuhan ini, lalu melakukannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami, anak-anak-Mu, telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat yang pertama hingga yang kelima yang menyatakan, berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pandemi COVID-19 membawa sebuah perubahan besar di dalam kehidupan setiap manusia. Perubahannya adalah, saudara-saudara, salah satunya adalah segala aktivitas dan kegiatan kita harus dibatasi. Baik itu ketika kita bekerja, ketika kita berinteraksi dengan sesama kita, ataupun juga ketika kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan, di dalam keberagamaan dan dalam tanggung jawab keagamaan kita, yaitu saudara-saudara, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus beribadah di rumah masing-masing dan dengan sarana prasarana yang sudah dilakukan oleh pihak gereja, yaitu kita hanya bisa mengikuti live streaming, ibadah online, dan sebagainya. Kalau hal itu terjadi, saudara-saudara, 1-2 bulan masih oke. Masih banyak orang yang menikmatinya dengan penuh sukacita ketika kita beribadah hanya di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tetapi memasuki bulan ketiga dan hingga saat ini, saudara-saudara, ketika peribadahan masih juga dilaksanakan secara online, maka tidak sedikit terdengar keluhan-keluhan yang berisi tentang kerinduan
umat percaya untuk bisa hadir kembali bersama-sama dalam persekutuan di dalam rumah Tuhan. Ada yang mungkin mengatakan bahwa kami ingin mendapatkan berkat Tuhan ketika kami bersama-sama berhimpun di dalam rumahnya yang kudus. Ada lagi yang mungkin mengatakan bahwa ada suasana yang berbeda ketika kami beribadah di rumah dengan ketika kami beribadah di gereja. Suasananya kita merasakan kehadiran Tuhan itu seolah-olah begitu dekat ketika kita berada di dalam gereja. Dan kemudian pertanyaannya adalah saudara-saudara, apakah kehadiran Tuhan, berkat Tuhan hanya bisa kita rasakan ketika kita berhimpun di dalam rumahnya yang kudus dalam satu persekutuan? Apakah Tuhan sama sekali tidak mau bekerja ketika kita melaksanakan ibadah kita di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing? Apakah keberadaan Tuhan hanya dibatasi dengan tembok-tembok gereja? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita saat ini Mazmur 127 berbicara tentang nyanyian ziarah Salomo. Salomo dikenal sebagai orang yang memiliki hikmat Tuhan yang sangat luar biasa di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ketika Salomo berbicara di dalam Mazmur 127 ini, dia mau berbicara kepada setiap orang percaya tentang keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Keterlibatan Tuhan di dalam setiap rumah orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salomo mau memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa sesungguhnya Tuhan tidak hanya berkarya di tengah-tengah ruang lingkup atau lingkungan yang besar saja, misalkan dalam sebuah gereja atau sebuah negara ataupun juga bangsa. Tetapi Allah ingin bekerja juga di tengah-tengah kehidupan rumah orang percaya, di dalam setiap keluarga demi keluarga. Mazmur 127 dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, saudara-saudara, berbicara tentang campur tangan Tuhan di dalam kehidupan sebuah keluarga. Bahwa sesungguhnya Tuhan berkenan hadir dan menyatakan berkat-Nya dalam setiap keluarga. Ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan sebuah keluarga orang percaya, apa sih sebenarnya yang diharapkan dalam keluarga tersebut? Pasti hanya satu, yaitu kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kehadiran Tuhan yang mau menyatakan kehendaknya dan kuasanya di dalam kehidupan keluarga itu, yang diharapkan adalah berupa pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi keluarga tersebut. Berkat-berkat Tuhan yang dirasakan oleh keluarga tersebut, baik itu berkat yang diterimanya secara finansial, materi, maupun juga berkat bagaimana kehidupan keluarga itu hidup dalam damai sejahtera, bagaimana keluarga itu hidup di dalam kesehatan tubuh jasmani yang kuat. Dan juga ketika mereka juga mengharapkan masa depan yang lebih baik lagi daripada saat ini. Dan itu saudara-saudara selalu diharapkan oleh setiap keluarga-keluarga orang percaya. Dan pastinya tentu keluarga saya dan saudara juga mengharapkan hal demikian.
Tetapi sekarang masalahnya adalah bagaimana supaya keluarga kita mendapatkan berkat-berkat tersebut, supaya keluarga kita juga merasakan kehadiran dan berkat Tuhan di dalam kehidupan keluarga tersebut. Cuma satu, dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun kota. Berulang kali dikatakan jikalau bukan Tuhan. Dengan kata lain saudara-saudara, ketika sebuah keluarga ingin diberkati oleh Tuhan, maka yang harus terjadi dalam keluarga tersebut adalah bahwa mereka senantiasa melibatkan Tuhan untuk berperkara di dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Baik ketika mereka bekerja, baik ketika mereka berupaya untuk mengupayakan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan rumah tersebut, dan bahkan ketika mereka ingin menikmati kecukupan bagi tubuh jasmani mereka. Dikatakan jikalau bukan Tuhan, ini memberikan tanda bahwa sesungguhnya apa yang ingin kita lakukan di tengah-tengah keluarga agar itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita, maka libatkan Tuhan di dalam setiap pengharapan kita tersebut, di dalam setiap karya dan kerja kita, di dalam setiap upaya yang kita lakukan untuk menggapai kehidupan dan harapan yang lebih baik lagi daripada saat ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mulai dari ayat yang ketiga sampai yang kelima saudara-saudara, ini berbicara tentang bagaimana Salomo ingin menyatakan kepada orang percaya bahwa sesungguhnya Tuhanlah penjamin kehidupan sebuah keluarga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia meyakini bahwa setiap keluarga ketika mereka membentuk sebuah rumah tangga, mereka mengharapkan kehadiran anak. Dan ketika seorang anak hadir dalam kehidupan mereka, pada saat itu yang mereka harapkan adalah bahwa anak mereka merupakan titipan Tuhan, merupakan anugerah Tuhan yang dititipkan di dalam kehidupan mereka untuk mereka jaga, untuk mereka jaga dan mereka pelihara di dalam kehidupan mereka. Dan harapan mereka juga kelak anak mereka akan memberikan kebahagiaan baik di dalam kehidupan mereka maupun juga berguna bagi lingkungan dimanapun dia boleh berada. Salomo menyadari hal tersebut saudara-saudara. Makanya dia mengatakan sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seorang anak adalah anugerah Tuhan yang dipercaya kepada setiap keluarga. Dan Tuhan memberikan jaminan masa depan setiap keluarga yang dipercaya untuk mendapatkan pusaka tersebut, anugerah tersebut. Yaitu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Bukan hanya bahagia ketika mereka menikmati kebersamaan dengan anak mereka saja, tetapi kebahagiaan yang dirasakan oleh setiap keluarga adalah ketika anak mereka pada akhirnya kelak berguna bagi keluarga dan juga berguna bagi lingkungan dimanapun mereka berada. Cuma masalahnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan memberikan jaminan kepada setiap keluarga yang memiliki anak di dalam kehidupan mereka, Tuhan juga mau melibatkan para orang tua untuk bisa berkarya bersama dengan Tuhan. Agar anak-anak mereka juga menjadi bagian kehidupan mereka yang mendapatkan pemeliharaan dan kasih sayang. Bahkan mengarahkan anak-anak tersebut untuk hidup menjadi orang yang berguna. Dikatakan demikian,
Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara-saudara, anak panah adalah senjata bagi seorang pahlawan. Seorang pahlawan harus memiliki keterampilan ketika dia menggunakan anak panahnya tersebut. Keterampilan khusus sehingga dia dapat membidik dengan baik menuju sebuah sasaran untuk mendapatkan sebuah kemenangan bagi dirinya, bahkan bagi bangsanya yang dibelanya pada saat itu. Demikian juga kehadiran orang tua di dalam kehidupan anak-anak kekasih mereka. Bagaikan anak panah yang berada di tangan seorang pahlawan, yaitu orang tuanya. Orang tua harus memiliki keterampilan khusus untuk mereka bisa membidik agar tepat sasaran. Dan anak-anak panah tersebut, saudara-saudara, adalah anak-anak yang selalu diarahkan oleh orang tua. Anak-anak yang selalu dimotivasi oleh orang tua. Anak-anak yang selalu mendapatkan bukan hanya sekedar didikan saja, tetapi juga anak-anak yang mendapatkan teladan dari orang tua mereka masing-masing. Sehingga pada akhirnya jaminan masa depan itu, ayatnya yang kelima, dia mengatakan ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Akan menjadi kebanggaan bagi keluarga. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita mau diajak untuk melihat di dalam kehidupan kita melalui Mazmur yang dinyatakan oleh Salomo dalam pembacaan kita saat ini. Yaitu bahwa di dalam kemahakuasaannya Allah berkenan juga untuk berkarya bukan hanya di lingkungan yang besar saja, yaitu bangsa dan negara, dan juga persekutuan dalam gereja Tuhan, tetapi juga di dalam lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga umat Allah. Bahwa sesungguhnya Allah juga akan bekerja di dalam kehidupan keluarga saya dan saudara. Ada 3 hal yang mau kita lihat di sini. Yang pertama, saudara-saudara, kita mau melihat tentang campur tangan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Dan yang kedua, kita juga mau melihat tentang di mana kita bisa menemui Tuhan yang selalu berkenan hadir, bukan hanya di tengah-tengah gereja saja, tetapi di dalam keluarga kita Tuhan berkenan hadir untuk menyatakan berkat-Nya, untuk menyatakan karyanya, untuk memberikan jaminan bagi masa depan kita. Dan yang terakhir yang mau kita lihat dalam kehidupan kita, saudara-saudara, adalah kalau kita ingin Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita, kalau kita ingin Tuhan juga memberkati dalam kehidupan keluarga kita, maka yang harus kita lakukan adalah jadikanlah rumah kita masing-masing sebagai mezbah bagi Tuhan, di mana kita bisa menjumpai Dia dalam kekudusan persekutuan keluarga kita. Dan kita yakin serta percaya Allah yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus, Allah adalah Allah yang selalu ingin berkarya di dalam kehidupan keluarga, saudara, dan saya. Untuk itu, nikmatilah berkat Tuhan. Kehadirannya menyatakan berkat bagi kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita responi firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 424. 424
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat untuk kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati dan pikiran kita mohon dalam doa syafaat. Kita berdoa. Hadirlah di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan, untuk boleh menyatakan karya dan kuasa-Mu Tuhan, memberikan kepada kami perlindungan dan pemeliharaan, bahkan berkat-berkat untuk boleh kami nikmati dengan penuh sukacita, bahkan juga memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Itu adalah harapan kami sebagai orang percaya, ya Bapa. Namun untuk itu semua Tuhan, kami juga ingin tetap melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kehidupan kami, di dalam setiap harapan kami, di dalam setiap usaha dan karya kami Tuhan. Karena kami tahu dan percaya bahwa hanya Tuhan yang menentukan jalan kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang Kau boleh nyatakan kepada kami semua, ya Bapa. Bapa, pada saat ini di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini Tuhan, kembali kami berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan yang menaruh berkat di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Sehingga pada saat ini kami masih tetap berada dalam tubuh jasmani yang sehat dan kuat. Walaupun kami berada di dalam berbagai macam kesulitan, di dalam pergumulan kehidupan ini, kami masih dimampukan untuk tetap tegak berdiri bersama dengan perlindungan dan kekuatan Tuhan bagi kami semua. Ajar kami untuk selalu mensyukuri kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami semua Tuhan, dan serta mampukan kami untuk tetap mempergunakan semua kekuatan yang asalnya dari Tuhan saja, yang dapat menopang kami menjalani hidup ini, ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga kami datang kepadamu Tuhan, di dalam persekutuan jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda, di mana kami boleh selalu hidup di dalam anugerah dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Di dalam persekutuan ini kami boleh saling mendukung, kami boleh saling membantu, kami boleh saling melayani, dan bahkan memperhatikan satu sama lain, ya Tuhan. Berkatilah Kau Tuhan persekutuan kami ini, ya Bapa, serta mampukan kami Tuhan untuk tetap berkarya di dalamnya, baik dalam tanggung jawab kami sebagai seorang presbiter, seorang pengurus dan pelayan pelkat, dan bahkan panitia dan kelompok kerja yang ada. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk tetap berkarya bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memegang erat persekutuan ini. Kami boleh bersekutu, melayani, dan bersaksi, ya Tuhan, sebagai tanggung jawab kami sebagai gereja di tengah-tengah muka bumi ini, ya Bapa. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Bumi Indonesia masih tetap membutuhkan karya kasih Tuhan dan kekuatan Tuhan bagi kami semua, untuk boleh Kau nyatakan kepada para pemimpin kami, kepada seluruh warga negara Indonesia, ketika kami boleh menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan,
Engkau adalah Allah yang mengetahui segala apapun yang terjadi di muka bumi ini, termasuk yang dialami oleh bangsa kami ini Tuhan. Engkau juga mau menyatakan kuat kuasa-Mu kepada seluruh warga negara Indonesia ini Tuhan. Bahkan hikmat dan akal budi-Mu juga Engkau nyatakan kepada para pemimpin kami dan juga seluruh warga negara Indonesia ini. Untuk kami boleh bersama-sama bersatu menghadapi COVID-19 ini dengan satu kekuatan yang asalnya dari Allah sendiri. Berkatilah juga para tenaga kesehatan, aparat keamanan, baik Polri maupun TNI Tuhan, dan juga setiap anak-anak Tuhan yang boleh terlibat di dalamnya. Engkau mampukan mereka semua Tuhan untuk tetap hanya berpengharapan kepada Allah sendiri ketika mereka masing-masing Tuhan harus berkarya di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Biarlah hanya kekuatan Tuhan sendiri yang boleh diandalkan oleh mereka semua, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang selalu mengerti apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang berada di dalam tubuh jasmani yang lemah ketika mereka menjadi salah satu orang yang terdampak COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka kekuatan dan juga kemampuan untuk menghadapi semuanya ini dengan hati yang penuh tetap berpengharapan kepada Allah sendiri. Setiap obat-obatan yang boleh masuk ke dalam tubuh mereka, itu semua menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk boleh memberikan kesembuhan dalam hidup mereka ya Bapa. Dan biarlah mereka tetap terus berpengharapan hanya kepada Allah sendiri. Berkati juga anak-anak Tuhan dalam lingkungan Jemaat Hebron Samarinda Seberang ini, yang pada saat ini membutuhkan pertolongan tangan kasih Tuhan dalam tubuh jasmani mereka yang lemah. Kami mau serahkan ya Tuhan Ibu Hertalia yang pada saat ini berada dalam kelemahan fisiknya di rumah, Bapak Martin TP yang terbaring dalam rumah sakit. Tuhan, Engkau sertai mereka, Engkau kuatkan tubuh jasmani mereka ya Tuhan. Engkau mampukan mereka Tuhan untuk boleh mendapatkan kesembuhan yang asalnya dari Tuhan melalui setiap upaya yang boleh sudah dilakukan oleh keluarga yang mengasihi dan mencintai, para tim medis yang memberikan pelayanan mereka yang terbaik dalam kehidupan mereka ini ya Bapa. Dan bahkan kuatkanlah iman percaya mereka ya Bapa, untuk mereka tetap terus berpengharapan hanya kepada Allah sendiri. Tuhan, saat ini duka cita boleh dirasakan oleh keluarga besar dari Ibu Margareta Lepa ya Tuhan. Ketika orang tua yang mereka kasihi, ibunda yang mereka kasihi Tuhan, telah dipanggil Tuhan melalui peristiwa kematian. Tuhan, kekuatan dan penghiburan-Mu tetap terus boleh Engkau nyatakan di dalam kehidupan keluarga besar yang berduka cita pada saat ini. Engkau juga yang memampukan mereka untuk tetap melihat bahwa masih ada kasih sayang Tuhan yang ingin tetap terus dinyatakan bagi keluarga besar yang ada ya Bapa. Dan ketika keluarga pada saat ini dalam perjalanan menuju Tanah Toraja, Tuhan Kau berkati mereka dengan perjalanan yang mereka lakukan. Biarlah mereka tetap berada dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan, dan mereka berada dalam keselamatan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Engkau mampukan mereka untuk menjalankan tanggung jawab sebagai anak dengan penuh sukacita dan berpengharapan kepada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, ketika ibadah ini boleh kami lakukan ya Tuhan. Ini semua tidak pernah terlepas dari campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Ketika Engkau memberkati kami dan memberikan kepada kami kesempatan, baik para presbiter dan juga organis serta singer, bahkan tim multimedia, karyawan dan karyawati gereja
yang boleh mengupayakan semuanya ini boleh terjadi Tuhan. Biarlah yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Dan terima kasih ya Tuhan, ketika Engkau senantiasa berkenan untuk mendengarkan seruan doa kami ini ya Bapa. Serta ampunkanlah segala salah dan dosa kami Tuhan. Dan terimalah doa permohonan kami ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari jemaat berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Saudaraku, hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Aku dapat di hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang berwai, Tuhan Yesus kawan karib takkan lagi tercerai. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.